sih warga tuh. Soalnya mereka tuh pada duluan aja gitu Bang, nggak ada yang nungguin, yang motor-motor juga nggak ada yang nungguin. Baru-baru ketemu tuh kita nyasar dari jam 7, kita ketemu jam 10 Bang. Kita dari tadi muter aja di situ Bang, kita mau balik lagi tuh muter balik lagi ke tempat itu. Kita tuh ada ngehubungin ambulan, tapi yang ngangkatnya tuh cewek katanya tuh. Perasaan saya gitu yang ngangkat gitu kan. Gitu saya pencet ada WhatsApp, saya ngeliat foto profil Bang. Wih, itu sih yang bikin serem. Muka almarhum Bang. Mau ke TKP itu yang kecelakaan itu, truk minyak bocor, pinjem skop katanya. Yaudah saya turunin dulu skopnya. Buat yang mana nih? Itu buat yang anak katanya tuh. Yang anak yang mana gitu kan, saya lihat yang ada di pinggir truk. Duh itu otaknya Bang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman bisnis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Bang Miglal. Waduh. Set. Abang, gimana kabarnya Abang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Miglal nih. Nah, tapi sebelum Bang Miglal menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini dari Bandung Bang ya. Kebetulan kita juga lagi berada di Bandung, lagi roadcast. Dan Bang Miglal mampir ke sini setelah atau baru pulang dari lokasi bencana tanah longsor yang melanda di Cisarua, Desa Pasir Langu. Desa Pasir Langu gitu kan ya. Kita doakan semoga seluruh korban jiwa ditemukan ya Bang ya. Amin amin. Ngomongin masalah pengalaman nih Bang, Abang kan profesinya sebagai driver ambulans sih. Bahkan kesini juga bawa unit ambulannya karena emang dari lokasi bencana ke sini gitu kan. Katanya Abang punya pengalaman yang dimana yang pertama saat mengevakuasi jenazah laka lantas. Terus kemudian yang kedua pengantaran jenazah dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus kemudian yang ketiga yaitu nanganin korban yang tenggelam. Atau jenazah yang tenggelam. Oke, ini kalau supir ambulan tuh dijamin merinding sih pasti nih. Ya Bang ya. Dan selain merinding juga nih, teman-teman semua juga diambil juga pelajarannya. Nah, itu Bang yang paling penting tuh di situ untuk meningkatkan jiwa kemanusiaannya gitu. Gitu kan Bang ya? Oke wis Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang kopinya. Silakan Abang. Alhamdulillah. Oke Bang Miglal udah siap nih buat cerita nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Sebelumnya saya tuh jadi eskorter ambulan atau relawan ambulan. Yang ngebuka jalan ambulan yang tuh. pakai motor gitu. Iya. Saya tuh waktu masih sekolah lah,
Ya belajar lah awalnya gimana. Kayak asik tuh yang relawan-relawan ambulan gitu. Situ ada temen tuh, diajak saya sama teman. Katanya, ayo ikut katanya tuh. Kayak jadi relawan ambulan. Gimana nih, ikut dulu. Sebelumnya saya dibonceng. Nah, udah jadi bonceng gitu. Emang seru tuh, emang seru. Jadi jiwa sosial tuh kayak langsung pengen gitu kan. Nah udah dari situ jarak berapa ya? 1 bulan 2 bulan saya tuh dikasih motor sama orang tua. Pakai tuh saya ikut belajar lah kayak setiap ketemu ambulan nih saya buka jalan, bantu buka jalan gitu kan. Sampai rumah sakit tuh ngobrol gitu sama supir ambulan, sampai kenalan karena biar kita tuh akrab gitu kan. Selang berapa bulan ya saya situ jadi relawan ambulan tuh. Awalnya diajak tuh ada satu driver yang masih satu tempat tinggal lah, satu desa sama saya. Ngajak dia tuh katanya kasihan capek katanya jadi relawan ambulan gitu, panas, hujan-hujanan gitu. Mending udahlah ikut sini katanya tuh. Posisi kita tuh lagi Covid, lagi parah-parahnya Covid kan. Ikut tuh saya pertama katanya langsung, ayo kita bawa pasien katanya tuh ke kampung ini buat dibawa ke RS ini. Pasiennya positif katanya tuh. Langsung pertama pakai APD itu sampai 3 lapis, masker 4 lapis itu. Pertama kali itu perdana mau bawa pasien COVID dari pasien itu kan ke rumah pasien. Ngeliatin dulu saya karena belum tahu tuh kayak nurunin stretcher di ambulan kayak gimana, nurunin skop kayak buka skopnya gimana. Terus kita datang ke rumah pasien tuh harus gimana. Terus kita lihat tuh kondisi pasiennya gimana, kita cek dulu, cek tensi, kayak suhunya kita cek karena waktu itu tuh suhunya tuh hampir di 40 berapa itu kayak dia tuh udah gak bisa bangun lah intinya. Udah gak bisa nyium bau apa-apa. Dibantu lah katanya, sini bantu angkat sini. Pertama kali tuh saya angkat pasien gitu kan dari rumah buat ke stretcher, ke skop gitu. Kita gitu katanya angkat, saya angkat skop ke stretcher. Udah gitu naikin katanya. Saya gak bisa, takut jatuh soalnya saya ngelihat temen saya tuh waktu pertama kali nurunin stretcher tuh jatuh gitu dari ambulan itu waktu mau nurunin. Orangnya jatuh juga dong? Iya jatuh karena gimana ya, kayak belum ngerti gitu. Jadi kan ada yang merah tuh di stretcher tuh. Penguncinya. Iya penguncinya. Jadi begitu diturunin tuh jangan dipencet katanya tuh. Jadi langsung dia dipencet. Iya dia dipencet katanya, nanti juga turun sendiri si kaki rodanya tuh. Diturunin dia malah dipencet, jatuh tuh sama pasien-pasiennya ngejungkir. Untung pasiennya aman. Karena pasiennya nggak parah-parah banget ya, benjol dikit nggak ngaruh katanya. Udah dari situ saya tuh saya nggak mau katanya, dibantulah sama si bapak ini tuh. Dia naikin, gitu caranya. Ngerti lah saya, nyampe rumah sakit nurunin gitu caranya. Udah dari situ, sehari dari situ tuh bawa pasien tuh sampai 100 berapa lah. Pokoknya sampai mau sebulan tuh bisa ditotalin sampai 400-500 gitu. Pasien? Iya yang COVID itu karena posisinya tuh banyak banget sampai di semua desa yang di Bandung, khususnya di Bandung Barat gitu. Itu di lockdown. Jadi semua jalan tuh steril, gak ada motor, gak ada mobil. Yang jalan aja gak ada gitu. Pertama saya bawa ambulan tuh langsung datang ke base camp Jabar Bergerak gitu kan. Nah saya tuh pengen ini karena katanya tuh ada ambulan butuh kru gitu kan, butuh kru. Saya tuh emang udah bisa nyetir sih dari SD juga, udah bisa nyetir bang. Begitu ada ambulan nih nganggur nih katanya, sini ikut katanya buat nyupirin. Pertama tuh saya bawa pasien yang udah COVID itu, bawa pasien yang harus dirujuk pakai oksigen, terus si posisi pasiennya tuh udah hilang kesadaran lah. Itu perdana saya nyopir ambulan bang. Jadi bawa pasien dari RSUD Cililin, kita rujukin ke RSUD Cibabat. Nah dari situ sih pertamanya saya jadi sopir ambulan sampai sekarang tuh bang. Waktu Idul Fitri, waktu mau lagi takbiran bang. Nah kita tuh kan ada posko, posko gabungan gitu, ada polisi, BNPB, PMI yang gitu-gitu.
kita tuh bangun posko di exit tol Padalarang. Oke. Nah kita tuh kumpul di situ tuh sekitar habis maghrib lah. Habis maghrib kita kumpul di posko, kita briefing, kita apa-apa. Waktu kita sekitar jam berapa ya? Jam 9, jam 10 posisi jalan pokoknya masih rame. Kita tuh dapat dari grup ada relawan eskorter gitu katanya posisi sana yang lagi ada unit standby kan katanya. Kenapa nih sana? Ada laka di mana? Di Cipatat katanya tuh. Cipatat sebelah mana? Citatah pokoknya pas turunan sebelum pom bensin. Itu tuh langsung evakuasi lah karena kita posisi di Posgab itu ada 2 unit ambulan dan dari Posgab Cimahi itu ada 2 unit ambulan juga karena dengar posisi korban tuh ada 4 katanya tuh sekeluarga katanya. Oke, saya tuh belum tahu tuh waktu mau ke TKP itu yang kecelakaan itu truk minyak bocor sama motor gitu kan. Jadi dia tuh remblong, si minyaknya udah bocor, katanya tuh langsung terguling gitu, jadi nabrak motor yang di depan. Nah dia tuh udah remblong, nyekalin ujung balik kena motor tuh langsung. Jadi posisi si motor tuh searah sama truk bang. Jadi kedorong gitu dari belakang. Si truk udah nyungsep, korban masih di sini. Nah kita tuh langsung kita berangkat 4 unit dari Posgab. Waktu mau ke TKP ada tuh, kita tuh nggak tahu kalau di jalan tuh banyak minyak bang dari truk pertama terguling tuh kan, jadi si minyak tuh tumpah. Nah kita tuh nggak ada yang ngasih tahu, relawan yang di situ juga nggak ngasih tahu karena bahwa ada minyak. Kita kan posisi yang namanya jemput pasti urgent kan bang, karena takutnya masih ada yang bisa diselamatin. Kita urgent, kita semua 4 mobil ngebut tuh. Begitu turunan pas belokan itu minyak semua mobil itu yang 4 awalnya barengan ini pada slip pencar semua. Itu alhamdulillahnya apa-apa. Ya aman, nggak kecelakaan gitu. Kita posisinya parkir karena posisi saya di yang paling belakang tuh, yang ambulan depan pertama bawa yang ayah korban kalau nggak salah, terus yang anak 3-nya tuh jadi posisinya tuh yang satu di sini bang, yang satunya lagi di depan, yang satunya lagi pinggir truk, si bapaknya tuh di lawan arahnya, jadi wah pokoknya bencar gitu lah. Karena posisinya kencang katanya. Situ ada teman saya katanya pinjem skop sana katanya. Yaudah saya turunin dulu skopnya. Buat yang mana nih? Itu buat yang anak katanya tuh. Yang anak yang mana gitu kan, saya lihat yang ada di pinggir truk. Duh itu otaknya bang keluar. Itu benar-benar kayak itu sih otak bang, otak anak kecil bang, ada segini lah. Kelindes dong. Iya bang, kelindes. Jadi yang apalagi yang satu lagi tuh yang saya kakaknya itu tulangnya tuh keluar bang. Itu sumpah yang ngerinya. Begitu pas ngeliat katanya nggak ada yang mau ngambil bang. Jadi otak itu tuh nggak ada yang mau ngambil. Warga di situ takut katanya, sedangkan posisi jenazah korban tuh udah dinaikin ke ambulan teman saya. Jadi pakai skop terus dinaikin karena kalau langsung ke stretcher kan takutnya nanti susah nurunin gitu kan. Situ nggak ada warga, saya pakai handscone dulu. Terus saya bilang cari kresek buat apaan? Buat otak kan. Saya ambil tuh Otaknya? Iya otaknya saya ambil. Gini bang, otak segini bang, darah semua. Pokoknya di situ masukin kantong kresek? Ya masukin kantong kresek, saya sambil lihat, saya masukin aja gitu kan. Masukin kantong kresek hitam, diikat, set udah pergi gitu kan. Saya tuh di situ posisi saya ke waktu itu tuh dibawa ke RS Cahaya Kauliaan, dibawa di otopsi terus dicek lah, dibersihin semuanya. Katanya ini tuh sekeluarga ini tuh 3 anak 1 bapaknya gitu kan. Jadi ibunya tuh nggak ikut lah katanya. Posisinya tuh dari mana ya? Dari Cimahi mau ke Cipatat katanya. Nggak tahu dari Cipatat mau ke Cimahi, lupa saya. Selang dari kejadian itu saya tuh di RS tuh bersih-bersih gitu kan. Sambil masih keinget tuh, aduh itu tadi saya angkat otak gitu kan, yang benar pertama biasa pegang otak ayam terus sekarang pegang otak manusia. Aduh bedanya gitu kan. Kejadian itu saya cuci tuh skop katanya. Ya, terus saya cuci dulu ambulan yang tadi teman saya bawa, katanya dia kan lagi kayak ditanya-tanya sama polisi. Soalnya takut nanti butuh buat bawa jenazahnya katanya tuh. Udah di situ saya balik lagi ke Posgab, udah cuci bersih tuh. Ketahuinya itu tuh emang belum bener-bener bersih karena si darah tuh udah nyatu sama minyak bang.
Jadi kan Campur ya? Iya kecampur. Jadi darah tuh gimana ya? Darah kan itu kan kalau dicuci tuh masih emang agak susah ya. Jadi ngalirnya tuh susah. Tambah ini kena minyak. Jadi nyatu lah udah. Di situ saya nyuci sebisanya saya aja dulu karena posisinya juga udah malam. Waktu nyampe RS itu sekitar jam 12-an. Saya balik ke Posgab sama teman-teman. Udah nyampe Posgab, ngobrol lah cerita katanya tadi gimana kejadiannya. Saya jelasin ceritanya gini. Udah lah dari situ besoknya Idul Fitri dan posisi mobil belum dicuci. Selesai sholat Idul Fitri saya tuh ya biasalah kayak halal gitu ke rumah keluarga. Saya tuh keinget saya mau balik nih mau nyuci katanya soalnya kan mobil belum dicuci. Biasanya kita tuh kalau driver ambulan tuh kalau abis bawa jenazah tuh jadi harus nyuci ambulan Bang. Semua karena ya mitosnya lah karena takutnya tuh begitu kalau gak dicuci tuh jenazahnya tuh masih nempel gitu. Jadi masih nempel di stretcher atau skop kita gitu. Nah dari situ saya pulang dari rumah saudara. Si rumah sepi Bang. Saya ngeliat ambulan kayak udah bukan ambulan gitu kayak gimana ya kayak kebayang-bayang terus kejadian semalam. Udah dari situ saya udahlah kita cuci itu ada di dekat rumah situ. Saya nyuci sendiri. Karena kalau ke steam jarang ada yang mau Bang kalau ambulan. Gitu. Sebenarnya banyak sih yang mau cuman jarang sama dalamnya Bang. Jadi luarnya doang. Iya begitu dia buka bagasi belakang tuh gak jadi. Saya nggak mau buka ini. Oke. Nah dari situ saya cuci ambulan tuh. Saya biasa di luarnya dulu gitu kan. Terus ke dalamnya pas pertama nyuci tuh pas abis nyuci luar tuh buka pintu depan tuh. Duh ini bau apa ya gitu kan kayak bau anyir gitu Bang. Bau anyir gitu. Ini mungkin darah yang semalam gitu. Begitu saya nyabunin kaca depan tuh Bang. Saya naikin wiper, saya kaca depan gini. Ada yang duduk Bang. Yang kan jadi kursi kita tuh ini supir, ini kernet. Terus yang satu lagi ada jok belakang buat keluarga pasien. Ada yang duduk Bang situ, anak kecil. Perasaan saya nggak bawa adik saya gitu kan. Adik saya juga nggak pernah ikut ambulan. Situ saya masih mungkin capek gitu kan, saya cuci aja biasa. Saya buka pintu tengah tuh, si bau itu tuh makin nyengat. Ini makin parah nih baunya. Udahlah saya lupain dulu yang luar, yang penting dalam dulu. Saya buka-bukain dulu semua karena udah gak kuat baunya tuh. Jadi kan posisi skop tuh ada di bawah stretcher ya Bang. Jadi ini stretcher, ini tempat skop. Begitu saya buka tuh ada banyak laler Bang. Laler hijau. Laler hijau itu kan biasanya kan kayak ke bangkai-bangkai gitu Bang. Iya. Nah dari laler hijau tuh saya kaget tuh awalnya, ini apaan gitu kan, kok banyak laler. Saya keluarin laler semua tuh di skop itu, perasaan malam nggak ada. Yang jadi saya anehnya tuh perasaan kan mobil juga dikunci gitu, nggak ada yang buka. Ini laler masuknya dari mana? Itu yang jadi pertanyaan saya tuh. Jadi kayak kepikiran gitu kan, udah lagi capek kepikiran itu. Udahlah, nggak apa-apa saya cuci gitu kan. Saya buat sabun tuh udah pakai Sunlight, udah pakai Rinso, udah pakai sabun cuci mobil. Masih aja tuh si minyak sama darah tuh masih nyampur, jadi masih ada merah-merah gitu. Ini gimana ya? Saya semprot aja terus, semprot. Saya satuin sama sabun tuh baru hilang tuh di skop. Udahlah ini segini mah wangi gitu kan, karena nggak bisa total juga. Kalau minyak itu kan biasanya nanti juga hilang sendiri lah kalau kita pakai. Udah tuh saya cuci, saya masukin, saya pulang. Itu sekitar sore lah. Saya tuh bersih-bersih pulang ke rumah. Temen saya nelpon, Mik di mana katanya? Di rumah. Skop udah dicuci belum? Udah nih. Kesini main ke rumah temenin, nggak ada orang. Oke, dia tuh datang ke rumah. Kebetulan tetangga rumah, masih tetangga temen tuh. Dia nggak lama ke rumah, dia diam di kamar. Saya mandi, bentar ya, mandi dulu gitu kan. Saya mandi ke dalam. Cuman teman saya tiba-tiba lari Bang dari kamar ke kamar mandi sambil gedor-gedor. Lah. Apaan sih orang lagi mandi gitu kan. Itu ada apaan sih di kamar kakak sana. Jadi sebetulnya kamar saya sama kamar kakak tuh sebelahan. Terus katanya tuh ada jendela gitu. Si jendela itu tuh katanya ada darah katanya tuh. Bohong, saya lagi mandi gitu kan. Udah keluar pakai anduk dulu ke kamar. Gak ada Bang, bersih.
wadul gitu kan kalau kata di sana, mana mau wadul gitu kan. Oke sana, asli katanya tuh sana. Wadul tuh bohong gitu kan katanya asli beneran katanya tuh. Udahlah di situ saya nggak percaya, saya mandi gitu kan. Udah mandi, terus mandi itu tuh saya tuh ada telepon dari rumah sakit tuh katanya harus rujuk pasien. Oke, saya sama temen, kebetulan waktu itu tuh pas banget adzan maghrib. Dan yang anehnya tuh waktu maghrib Idul Fitri tuh kayak sepi banget bang. Pokoknya kompleks saya tuh sepi banget. Ya kan depan masjid tuh rumah tuh, nggak ada orang satupun, nggak ada yang azan, nggak ada yang apa. Saya tuh inisiatif lah mau ke masjid dulu, mau nyalain lampu gitu kan. Kalau gimana sholat dulu. Saya baru masuk masjid, tiba-tiba ada yang ketawa, kayak kiki. Apaan tuh dari dalam gitu kan? Jadi sebelahan gitu, udah dari ruang sebelah gitu. Apaan gitu kan, teman saya. Duh apalagi nih, katanya tuh teman saya udah takut duluan bang. Jadi saya masuk tuh, udah biasa nunggu azan beres, sholat, terus IGD nelpon lagi katanya buru-buru. Udah berangkat dari situ, siap-siap berangkat. Habis sholat maghrib sampai RS sekitar 10 menitan. Kita lihat pasien, kayak samar-samar ngelihat anak yang kita bawa waktu evakuasi laka. Temen saya juga ngelihat. Yang kelindas itu? Iya. Saya bilang, kayak gasing mukanya gitu kan. Situ soalnya mukanya tuh pucet banget bang. Mukanya tuh pucet banget. Duh pasien kok gini ya? Saya keluar dulu, ngurusin dulu surat, beresin dulu rujukan gitu kan. Ngobrol dulu sama orang tuanya, ini mau dibawa dirujuk ke RS mana nih katanya. Pengen ke RS Dustira aja katanya, di Cimahi itu. Udah waktu rujukan udah beres, pasien dinaikin, kebetulan masih anak-anak juga. Kita naikin, kita dorong keluar. Anak tuh pucet tapi matanya tuh kayak yang ngelihat gitu. Jadi si mata anak itu ngelihat ke kita berdua gitu kan. Teman saya kan dokumentasi tuh dari belakang. Waktu moto tuh dia ngeliatin katanya tuh. Lihat sini ini pasien, kok gini yang ngelihatnya gitu kan. Tenan naon gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Baik, kata-kata jangan dipikirin gitu kan. Udah naikin pasien, keluarga naik, tutupin pintu belakang. Kita berangkat, begitu berangkat ngerujuk dari RS Cilin, terus kita ke Dustira. Aman aja tuh, nggak ada kendala, nggak ada apa. Waktu nyampe RS Dustira tuh sekitar setengah 8 malam. Begitu pengantaran pasien, kita tuh udah beres. Teman saya tuh ada inisiatif lah, kita ngajak, ya kita ke warkop si Babe dulu biasa katanya sebelum pulang ke garasi. Karena sebenarnya si ambulan tuh biasanya jarang kita simpan di rumah saya bang. Jadi disimpan di sekre atau rumah singgah. Nah biasanya si mobil itu dibawa sama teman saya. Cuman teman saya nggak mau. Udahlah di situ kita ke warkop dulu. Ayo ke warkop katanya. Kita baru sampai warkop sekitar jam 11 malam. Duduk tuh kita tuh di warkop tuh. Kita kunci semua ambulan tuh. Pokoknya kita tuh udah pastiin kekunci lah, nggak ada yang nyala. Kayaknya kan biasanya kita tuh lupa nyala matiin sirine. Kita matiin sirine, kita suka kita lupa gitu. Terus kayak lampu-lampu light bar yang gitu. Nah terus biasa tuh pesan kita ngerokok gitu kan, biasa ngopi gitu. Tiba-tiba si Babe tuh ngeliat ke dalam mobil tuh. Bawa siapa tuh di mobil? Bawa adek. Enggak bawa siapa-siapa. Kita ngeliat nggak ada siapa-siapa. Babe tuh itu katanya diem di kaca. Kaca mana? Dia tuh nggak pernah nggak percaya. Kita buka lah, nggak ada siapa-siapa katanya tuh. Udah lah kita tuh tutup. Dia tuh dari situ ngeburu-buru kita, cepetan ngopinya. Kenapa? Mau pulang katanya. Wah nggak biasanya juga sampai azan subuh gitu. Ini baru jam 11 dia udah ngajak pulang. Mau pulang sini. Udahlah kita tuh karena kita juga capek. Udah tuh kita pulang, kita bayar, kita pulang. Terus begitu di rumah teman saya tuh anterin saya balik ke rumah singgah sana. Kalau mau pulang, kalau saya mau pulang ke rumah katanya. Udah tuh temen tuh saya anterin ke rumah singgah. Terus mobil saya bawa pulang. Orang tua ada di rumah gitu kan, biasa lagi di luar lagi ngopi. Nah terus tuh ayah saya waktu malam nanya tuh dari mana katanya, dari Dustira habis ngerujuk. Oh ya udah istirahat katanya. Udah lah saya tuh tidur. Mobil udah dikunci, udah aman gitu kan, udah beres, udah bersih-bersih. Tidur saya sekitar jam 2 subuh. Ayah saya tuh biasanya kan kayak keliling gitu bang.
Nah waktu dia turun dari atas tuh, ngeliat ke ambulan, kok nyala semua lampunya katanya. Ada siapa nih? Gitu. Dilihat ke dalam nggak ada siapa-siapa, pintu juga dikunci semua bang. Jadi ini nyala lampu tuh nyala semua bang. Lampu besar apa light bar gitu. Nah udah dari situ ngebangunin tuh jam 2, setengah 3-an lah, setengah 3 subuh. Kebangunin katanya, itu lampu nyalain kenapa? Itu lampu pada nyala katanya. Kenapa dinyalain? Ditinggal tidur, lupa atau gimana? Kaget lah saya tuh. Perasaan nggak nyalain lampu atau apa-apa gitu kan? Ya udahlah saya tuh bangun karena berisik juga kalau orang tua ngebangunin gitu kan. Lagi capek, udahlah saya matiin semuanya. Saya juga sempet nggak aneh gitu, nggak heran kenapa nggak kepikiran atau gimana. Udahlah saya tuh dari situ matiin. Saya tidur lagi. Udah tidur dari situ tuh orang tua tuh balik lagi. Gimana sih ini lampu kok belum dimatiin terus? Ini jaraknya juga cuma 10 menit bang. Saya tinggal udah nyala lagi gitu kan. Nah udah dari situ saya matiin. Saya lihat dari kaca spion anak kecil bang duduk gini di kursi paling belakang. Dia duduknya tuh nyerong gini bang, sampai ngelihat ke kaca, nengok gini, kepalanya kayak belah gitu. Aduh ini siapa? Ini itu nanya dulu gini, ini siapa tuh kan. Di dalam sampai udah keringetan badan semua. Nangis tuh bang dia tuh. Saya udah gak enak perasaan, tutup pintu, saya balik dulu ke kamar, diem di kamar tuh. Panik. Siapa tuh? Udah dari kamar, kebetulan gitu azan subuh, mobil tuh klakson tuh nyala sendiri, mau nekan gitu, kayak ditekan gitu. Pas azan subuh banget, saya sampai dimarahin sih sama warga, ini kenapa sih mobil klaksonnya nyala sendiri? Udahlah, saya tuh buru-buru cabut tuh aki, masih nyala bang. Ini apa? Saya gunting kabel klakson baru mati. Mungkin ada yang koset atau apa, tapi nggak mungkin kan kalau aki udah dicabut, otomatis nggak ada kan, nggak ada yang fungsi lah. Ngeliat dari mobil masih ada bang anak kecil itu di belakang. Saya sampai minta tolong ke ustadz yang lagi mau ngimamin di masjid. Pak, saya minta tolong gitu, di ambulan ada yang gangguin saya gitu kan. Siapa? Anak kecil. Anak kecil ini siapa katanya? Saya ini yang waktu saya bawa evakuasi, padahal saya nggak ngelakuin hal yang salah atau apa. Mungkin dia mungkin mau bilang makasih atau apa, tapi saya takut gitu kan, pengen minta di ini aja gitu, kayak udahlah dia tenang gitu kan. Udah dari situ diusir. Udah dari situ aman bang. Dari situ udah aman gitu kan, clear. Udah dari kejadian itu, selang beberapa bulan kemudian, saya tuh dapat telepon disuruh bawa jenazah dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung bang. Saya tuh dapat telepon sekitar hari Kamisan malam Jumat bang. Sekitar jam berapa ya? Masih siang sih, masih sore. Jam 3 kalau salah habis asar. Begitu nelpon tuh kayak orang biasa gitu bang, orang biasa. Ya, kayaknya butuh ambulan nih. Dari mana ke mana pak? Gitu kan. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke ke Bandung. Bandungnya mana? Katanya masih Bandung kota gitu. Oh oke. Gitu. Udah dari situ saya telepon temen dulu. Bawa ambulan dong sini. Kita ke bandara katanya. Ngapain? Jemput jenazah. Oke. Emang pesawatnya landing jam berapa? Katanya habis maghrib. Oke, kita berangkat jam sekarang aja. Dari situ kita prepare, kita isi bensin. Terus kita berangkat dari Cililin, dari Bandung tuh, masuk tol Padalarang. Sekitar jam berapa ya? Jam 4 tuh nyampe tol Padalarang. Terus kita berangkat gitu kan menuju bandara. Terus di perjalanan tuh agak capek, kita ngeres dulu. Ngeres tuh ngopi, biasa ngobrol sambil nunggu info, karena katanya tuh ada delay lah si pesawatnya tuh, landingnya tuh. Mungkin digeser jadi ke jam 7 katanya, Isa katanya. Oh ya udah, kita tuh agak nyantai sedikit tuh. Kita balik ke mobil aman, saya tukeran supir dulu karena belum tidur juga. Terus temen yang bawa biasa katanya, ini mobil kenapa ya? Kenapa? Gak ada tenaga katanya. Masa gitu kan. Saya tukeran. Emang tuh gak ada tenaga, mobil tuh di tol tuh gak kuat nginjek sampai 100 bang. Biasanya kan di tol tuh ya 100 mah masih bisa nginjek lah kan. Ini katanya kok gak ada tenaga ya? Kalau dari situ kita gak mikirin apa-apa, cuman begitu udah deket bandara, tenaga tuh stabil lagi bang.
deket bandara tuh, begitu ya sekitar jam 5-an udah mau deket bandara tuh, normal lagi tenaga mobil tuh. Ini normal gitu kan, kok di sini normal gitu, tadi di MBZ nggak normal gitu katanya tuh. Udah nyampe bandara, kita langsung ke kargo. Kalau ngambil jenazah di bandara itu karena di kargo kan, di peti gitu. Udah tuh kita nunggu ke petugas ini nanyain, katanya ini ternyata agak delay, kita salah info katanya tuh. Ini jenazah udah nyampe dari tadi katanya. Dari tadi gitu kan. Padahal belum maghrib udah nyampe katanya. Oh ya udahlah, kita tuh langsung mundurin mobil. Kita mundurin, kita taikin. Saya nunggu dulu tuh. Oh, ini keluarganya mana ya gitu kan. Nggak ada keluarganya, saya telepon nomor yang tadi nelpon saya. Nggak ngangkat. Ya udahlah, karena udah ada setlock dan udah ada koordinasi sama yang di rumah duka juga. Udahlah kita tuh berangkat, karena benar katanya tuh jenazah ini tuh lokasinya tuh di sini. Oke, kita berangkat abis maghrib, berangkat bawa jenazah. Waktu di gerbang tol pertama masuk di bandara tuh, si tol tuh gak bisa ditap bang. Ini kenapa tol tadi perasaan normal gitu kan, ini kenapa gak bisa ditap? Dibantu sama petugas akhirnya bisa. Oh mungkin apalah kotor atau apa. Iya. Oh udah biasa di jalan biasa kita ngeres, kita ngopi. Jadi posisi ambulan tuh ini warung kopi, ini ambulan. Jadi posisinya tuh si ambulan tuh ngadep ke warung kopi. Kita ngopi, diam di rest area, santai gitu kan, ngopi-ngopi biasa. Kita tuh sambil ngeliatin ambulan itu kan, itu aduh gimana ini, kasihan jenazah sendiri ini nggak ada keluarganya. Takutnya tuh takut ada miskom atau gimana gitu kan, takutnya keluarganya nyamperin gitu kan, kita nggak nungguin, takut jadi masalah. Tapi saya nanyain ke yang di rumah duka tuh, katanya keluarganya belum OTW, udah diamanin katanya. Ya udah gitu. Kita berangkat lagi tuh, masih normal-normal di jalan. Waktu di Kalihurip, tol kita nggak di gimana-gimana, tiba-tiba patah mah. Begitu diambil tuh tinggal ujungnya doang. Kan jadi ada tempat tol gitu di mobil. Begitu di ujung tuh, lah kok patah gitu kan. Terus sampai bingung sama teman saya, ini gimana patah? Kalau patah ini kan otomatis didenda bang sama jasa marga tuh, karena kemasuknya tolnya hilang gitu kan. Duh ini gimana? Ya udahlah beli lagi, kita ngobrol baik-baik aja ke ininya, kita ke gerbang tol yang paling kiri tuh, kita ngobrol sama petugas jasa marganya. Pak, tol kita sebenarnya patah gitu. Kita nggak dibawa tuh tolnya tuh, kita balikin lagi ke tempatnya. Ini tol kita patah gimana ya sana? Aduh kenapa bisa patah? Nggak tahu bah, padahal nggak ini nih. Ya udahlah, nah ini saya mau bantu katanya. Dibantu tuh, dikasih tol, terus dibuka, kita bayar cash aja intinya tuh. Kita bayar cash, pas balik lagi ke ambulan masih normal lah. Kita nggak nyadar kalau si tol tuh begitu lagi di jalan, lagi iseng ditarik sama teman saya. Ini tol kenapa bisa patah ya? Begitu ditarik tol tuh utuh bang. Diginiin sama teman saya sampai kaget. Ini tol nggak apa-apa katanya. Sampai aneh itu saya, itu udahlah saya nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu, karena lagi di jalan takutnya malah jadi ngeganggu di jalan kita gitu man. Nah dari jalan begitu abis ngeliat tol normal itu, kita tuh waktu mau apa ya, sebelum masih jauh keluar tol di kilometer 88, teman saya tuh itu katanya ada callback tuh, kenapa katanya, berhenti. Saya tuh karena saya mikirnya ini kita bawa jenazah dan gak ditungguin gitu kan, karena estimasinya juga nggak ada yang nentuin. Ya udahlah kita berhenti dulu sebentar, karena buat ngebantu kayaknya dia tuh kurang dongkrak, gak tahu gimana gitu kan. Udah kita melipir tuh ke bahu jalan, kita minggir belakangnya, saya ke depan nanya tuh, Pak misi kenapa? Ini saya butuh dongkrak katanya satu lagi. Oh iya ada. Ini lagi bawa mas. Ya ini lagi bawa. Aduh emang gak buru-buru? Enggak, emang lagi bawa apa? Bawa jenazah. Kaget tuh si bapaknya tuh. Emang gak apa-apa? Seneng gak apa-apa Pak, santai. Gak buru-buru soalnya kalau bawa jenazah. Itu lampu kita matiin karena takut gimana lah. Kita nurunin dongkrak, kita bantu dongkrak. Begitu saya lagi ngolong tuh, lagi dongkrak gitu, lampu tuh kayak nembak gitu sendiri bang, kenceng banget. Saya nanyain teman saya, woi lampu jangan dimainin. Apaan, orang temen saya lagi di pinggir gitu, dia lagi ngolong juga soalnya lagi bantu nahan dongkrak. Gak ada. Terus siapa gitu kan, lihat gak ada orang nih gitu kan. Lalu dari situ si bapak callback itu panik tuh bang. Duh
kenapa itu lampunya korslet atau gimana gitu kan, itu berusaha ngeyakinin gitu biar nggak takut gitu gimana. Enggak pak, ini mungkin ada gimana lah. Udah kita bantuin dongkrak, beres. Set, kita berangkat. Dari situ sampai kepikiran ini, wah ini udah kejadian gak masuk akal nih. Pertama kartu tol, yang kedua lampu, terus di dalam nggak ada siapa-siapa. Oh, udah, saya udah keluar tol, nyampe rumah duka. Nah, saya tuh ketemulah sama keluarganya. Saya tuh salaman sama keluarganya. Ini bapak yang tadi nelpon saya ya? Dia tuh diem bang. Kapan ya mas ya? Ini kan pak nomor bapak. Bukan, pas saya pencet nomornya tuh udah nggak ada WhatsApp bang. Kok tadi perasaan nelpon WhatsApp gitu kan? Kok sekarang nggak ada? Udahlah, saya di situ nurunin dulu. Saya fokus dulu nurunin jenazah. Kita bantu dulu buka peti karena katanya nggak bakal dimakamin dengan peti itu. Kita bantu keluarin jenazah. Terus saya tuh buat mastiin lagi karena ini takutnya tuh yang nelponnya tuh takut yang dari mana gitu. Takutnya ketinggalan waktu mau ikut dari bandara terus kita tinggal gitu, kita nggak tahu. Dia tuh bilang nggak ada, tadi jenazah juga emang kita tuh ada ngehubungin ambulan, tapi yang ngangkatnya tuh cewek katanya tuh. Perasaan saya gitu yang ngangkat gitu kan, nggak ada pak, saya juga dapat nomor ini, yang nelpon yang suaranya tuh ya bapak-bapak gitu kan. Udah dari situ pokoknya gimana ya, kayak udah panik tuh, ini siapa gitu kan, nggak ada bang. Di situ sampai agak debat dulu dikit itu, nggak ada, saya nggak ada nelpon. Terus saya tetap aja bang, terus ini siapa gitu kan, udah dipencet juga nggak ada yang nelpon gitu. Ini nggak ada nih, nomornya nggak ada nih gitu kan. Itu ini siapa gitu kan. Itu di situ mikir. Begitu saya pulang dari rumah duka, kita pulang, saya buka HP, ini nomor siapa? Gitu saya pencet ada WhatsApp, saya ngeliat foto profil bang. Wih, itu sih yang bikin serem. Muka almarhum bang. Lagi kayak gimana ya, lagi gini, lagi selfie gitu. Saya tuh keinget, tadi tuh ini kan jenazahnya gitu kan. Ini, wah ya kali gitu kan, ini masa ya jenazahnya yang nelpon gitu kan. Saya itu nanya ke teman saya udah nggak mau ngejawab bang, dia udah takutnya gitu kan. Udah ngeri dia tanya tuh digangguin. Waktu mau pulang tuh bener-bener gangguan tuh bener-bener ada bang. Dari mesin tiba-tiba mati waktu lagi mau nanjak ke rumah. Terus waktu mau parkir kita tuh setir, lagi saya pegang bang, tiba-tiba belok tangan saya ke bawah bang. Ini kenapa gitu kan, mobil tuh kayak nggak mau dibawa pulang gitu bang. Udah saya parkir, teman saya keluar, kekunci dia bang di dalam bang. Dibuka-buka nggak mau. Terus ada yang dari telinga saya tuh ada yang bilang, makasih mas. Siapa gitu kan, teman saya lagi panik di dalam, saya juga panik di luar gitu kan. Siapa gitu kan, posisi di parkiran tuh gelap bang, nggak ada orang, nggak ada siapa. Terus bang dari kiri kanan, makasih mas. Siapa nih. Saya nengok kiri kanan nggak ada orang. Aduh, siapa. Teman saya keluar, lari dia bang langsung ke kamar. Katanya nggak mau, kenapa? Saya nenangin dulu teman saya, karena dia takut sejadi-jadinya takut bang. Kenapa? Itu jenazahnya ikut dari mana? Itu tidur di belangkar. Nggak ada, dia nengokin muka katanya. Masa sih, kan nggak ada, nggak mungkin orang dia di peti gitu kan, terus dikeluarin juga di rumah duka, masa ya ikut gitu kan, nggak nyambung. Saya mastiin dong, saya juga penasaran ini siapa yang ngomong gitu kan. Begitu saya buka pintu kanan ambulan, ada yang duduk di samping, di belakang dekat stretcher tuh, ibu bapak duduk gini, makasih mas katanya. Lari saya bener-bener takut itu, sampai kemimpiin beberapa hari, sampai pokoknya ngantuk lah, pokoknya udah saya tidur mau gimana juga susah, karena ini bener-bener face to face gitu bang, depan-depanan dia bilang makasih, itu mayat gitu kan, muka pucet gitu. Ini saya mau gimana juga pasti nggak ada yang percaya, tapi saya yang lihat ini, saya yang lihat langsung gitu kan. Sampai kejadiannya teman saya juga ngelihat langsung. Bener-bener pokoknya beberapa hari dari situ saya sakit bang, sampai ada seminggu
Teman saya juga sama sakit, pokoknya ambulan gak beroperasi. Udah dari situ kita sembuh, kita datang lagi bang ke rumah duka. Kita datang ke makamnya, kita kayak takziah gitulah. Kita itu sambil ngobrol sama keluarganya, Bu. Sebenarnya kita jelasin apa yang kita rasain gitu yang Mbah. Bahwa kita tuh ketemu terus nih sama si bapak, katanya si bapak tuh bilang terus makasih. Keluarga nggak percaya, mas jangan bercanda dong, saya posisinya lagi berduka. Aduh ibu mohon maaf, bapak mohon maaf, kata saya. Bukan maksud saya mau nakut-nakutin atau gimana, tapi ini benar-benar kejadian saya sama teman saya gitu bang. Jadi udahlah kita jelasin gini. Jadi oh mungkin mas ada tuh siapanya almarhum, katanya tuh bilang oh iya mungkin, soalnya dia juga datang terus ke mimpi saya, katanya mau bilang makasih katanya. Oh ya udahlah, kita tuh datang ke makamnya bareng-bareng sama keluarga. Kita ngaji di situ. Kita biasalah saya sambil bilang, Pak udah ya Pak, saya udah nggak ada urusan sama Bapak udah tenang gitu kan. Mungkin kemarin Bapak nelpon butuh bantuan ke saya, tapi mungkin saya agak kurang respon apa gimana. Saya mohon maaf kalau emang saya telat atau gimana. Udah dari situ, beberapa hari dari situ normal, nggak ada gangguan apa-apa. Sekitar nggak jauh sih, sekitar sebulan dari situ. Saya lagi bersih-bersih sekre karena mau pindah. Rumah singkat tuh katanya tuh mau pindah ke agak belakang. Lagi bersih-bersih tiba-tiba dari ada teman saya yang di polsek nelpon. Posisi bos, sedangkan lagi di mana? Ini lagi di sekre mau pindahan. Ambulan ready gak? Ready katanya. Ini ada penemuan katanya. Apa dayung patah katanya. Apa dayung patah katanya. Ini yang tenggelam katanya tuh. Oh siap merapat, lokasi di mana? Di Sherlock, lokasinya tuh di Ciamplas. Sekitar itu masih siang sih, masih beres apa ya, jam 10-an, masih pagi. Oke, kita tuh merapat, saya ajak teman saya merapat, kita ke lokasi. Kita asesmen dulu lokasinya di mana, masuk mobil apa enggak. Oke, kita katanya aman, masuk ambulan bisa masuk merapat ke sini. Oke, kita parkirin. Posisi mayat tuh masih dia tuh nyangkut, Bang. Dia tuh nyangkut di apa namanya tuh di jembatan apung gitu. Jadi yang khusus buat motor gitu, Bang. Nyangkut dari situ kita nunggu tim Inafis dulu. Sebelum tim Inafis datang kita bantu evakuasi dulu buat naik ke daratan, kita angkat. Dibantunya tuh sama ada bapak-bapak yang emang suka nyari ikan di situ. Bantu katanya, "Mas saya bantu." Oke. Kita pinjam perahunya. Terus kita dayung agak dekat soalnya posisinya emang agak tengah, agak jauh gitu, agak dalam juga kalau turun. Nah, terus adalah dari tim polsek ada yang turun karena harus dia tuh kayak nyangkut kayak di benang-benang gitu, nggak tahu benang apa bang. Jadi digunting dulu, dipotong dulu, terus diseret, dinaikin ke perahu. Itu posisi mayat tuh udah ngembang banget bang. Itu yang namanya bau, benar-benar bau bang. Nyengat banget saya sampai di perahu aja. Mayat di ujung, saya sampai duduk di ujung bang, itu masih kecium gitu kan. Udah di darat, datang tuh tim Inafis, dicek dulu, diidentifikasi dulu. Saya sambil liatin, sambil bantu. Katanya miringin, saya bantu miringin katanya. Ini tangannya nggak bisa nekuk ya, jadi tangannya tuh udah terlentang ya. Kaki udah gimana, dia tuh udah nggak pakai baju, busana udah nggak pakai itu. Dicek sama tim Inafis, katanya ini udah boleh dibawa ke forensik. Kita bawa ke forensik, kita angkut sekitar jam 12. Kita berangkat dari TKP ke forensik. Dan dari forensik itu yang namanya di jalan itu bener-bener bau bang, sampai kita buka kaca, buka jendela udah semprotin stella. Terus sama emang posisi mayat itu kan bang susah nakuknya, itu tekuk juga karena dipaksa buat masuk kantong jenazah. Jadi di jalan tuh kayak yang duk gitu bang di ini. Duh ini, oh mungkin karena udah keras juga, terus dia tuh mau ngelentang gitu lagi. Jadi terus gitu udah di jalan tuh terus si air tuh terus air dari jenazah tuh kayak rembes gitu bang, keluar dari kantong jenazah sampai ke dalam. Udah dari situ kita sampai forensik jam 1, kita turunin terus di otopsi dulu buat nyari identitas. Kita nunggu otopsi itu sekitar 6 jam.
Pokoknya dari jam 12 tuh kita beres tuh maghrib. Terus kita tuh dapat datanya tuh katanya tuh orang kita masih Bandung sih, tapi di kota Bandung. Katanya orang-orang ini katanya emang orang ini juga udah hilang sekitar 2 minggu. Dan di cek otopsi juga katanya tuh itu jenazah emang udah 2 minggu di air. Jadi pantesan ini yang bikin bau mungkin gitu kan. Dan jenazah juga udah ngembang, udah gimana, udah gak bisa ditekuk, udah gak bisa di gimana-gimana, udah gak bisa diatur-atur lah. Nah begitu udah otopsi, udah dapet ini, keluarga datang, udah tuh kita mau bawa ke rumah duka tuh habis Isya kalau gak salah, udah beres azan Isya. Kita naikin, kita lihat jenazah itu, kok si kakinya jadi nekuk bang, perasaan udah lurus gitu kan. Pas mau kita dorong tuh kok jadi nekuk gitu kan. Saya nanya lah ke dokter forensik, dok, ini kok kakinya jadi nekuk ya? Ah, tadi udah dilurusin, perasaan tangannya juga itu udah bisa gini gitu kan. Ah ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Saya tuh naikin ke ambulan, keluarganya nggak ada yang mau naik karena emang nggak kuat nyiumnya bang. Itu udah dilapis kamper beberapa ini juga, udah gak bisa gimana ya? Udah gak hilang bisa, ya? Nggak hilang. Nah dari situ kita perjalanan ke rumah duka sekitar 1,5 jam. Aman tuh di jalan. Waktu nyampe rumah duka, jadi langsung dimakamin bang, nggak ke rumah, langsung ke pemakaman. Pemakaman tuh posisinya tuh di tengah-tengah kayak hutan gitu bang. Jadi kita tuh masuk dulu ke kiri kanan jurang. Nah terus kita masuk tuh begitu ngeliat tuh ini makamnya di mana, kok nggak ada yang ngarahin gitu kan. Gimana sih warga tuh? Soalnya mereka tuh pada duluan aja gitu bang, nggak ada yang nungguin, yang motor-motor juga nggak ada yang nungguin. Ah ya itu terus aja. Nah begitu di depan ada pertigaan, kita malah ke kiri, harusnya makam tuh ke kanan, ke kiri itu jurang bang, jurang gitu. Sampai dicari sama warga tuh. Baru ketemu tuh kita nyasar dari jam 7, kita ketemu jam 10 bang. Kita dari tadi muter aja di situ bang, kita mau balik lagi tuh muter balik lagi ke tempat itu. Perasaan ini pakai mobil kok muter-muter terus ke sini, jalannya tuh emang jalan aspal biasa bang. Tapi kiri kanannya jurang gitu. Kok ini kita balik lagi ke sini gitu kan sama teman saya. Teman saya bilang, mungkin ini salahnya jalannya salah gitu kan, jadi harus balik lagi lah. Udah balik lagi, baru ketemu tuh sama warga. Mas dari mana aja? Sana. Saya dari tadi di sini pak, muter-muter. Sana. Kok bapak baru ada di sini? Saya dari tadi 1 jam ada di sini nyari-nyari. Katanya kok nggak lewat-lewat katanya. Udah dari situ, ya udahlah kita langsung ke pemakaman dulu karena nggak banyak bicara, karena di dalam juga udah nggak kondusif lah bang, karena udah pengap banget, saya udah nggak kuat nyiumnya. Dan dari pemakaman dari situ kita turunin, kita makamin, kita bantu juga nurunin, karena emang keluarga juga udah nggak ada yang mau. Ya udahlah kita nanggung ngebantu gitu kan. Ya udahlah kita sampai beres aja. Saya sama teman saya udah ngodein, ayo balik aja katanya, udah banyak warga ini. Tapi warga tuh nggak ada yang mau ngedeketin bang, mereka tuh pada jarak dari makam tuh ada 10 meter bang, jauh gitu kan. Nah dari situ saya bantu turunin sampai makam beres, terus barulah pada ngedekat, pada ngaji gimana-gimana. Saya langsung balakan karena besoknya tuh saya kebetulan ada pasien lagi bang, ada pasien yang harus kontrol. Nah pasien kontrol itu kan jam 5 subuh nih, kita pulang dari lokasi itu jam 2 baru pulang dari lokasi korban karena ngobrol dulu sama polisi ini buat nerangin kejadiannya gimana, ini hilangnya dari kapan. Katanya dijelasin, katanya orangnya tuh hilang tuh katanya baru ada yang jujur, katanya tuh temennya tuh lagi biasa mabok, terus dia tuh kayak nggak tahu disenggol gitu, jatuhnya tuh langsung ke kali. Dia tuh katanya tuh udah nolong, cuman yang namanya orang mabok ya bang ya, pergi aja mereka tuh. Nah dari besoknya tuh mereka tuh baru inget bahwa si temennya tuh baru sadar lah temennya tuh udah hanyut gitu kan. Nah udah dari situ kita beres lah, dari kejadian itu beres, pulang. Pas jam 5 subuh saya mau bawa pasien tuh posisinya tuh, aduh ini gimana ya, ini masih bau, gimana caranya biar gak bau dulu nih. Saya tukeran dulu stretcher lah sama teman saya nelpon dulu, ada teman saya ambulan juga, pinjem dulu stretcher, saya mau bawa pasien kontrol. Ente gak kemana-mana? Enggak katanya. Ya udah pinjem, tuker, aman tuh udah gak bau. Tapi begitu saya nyampe rumah pasien jam 5 subuh tuh, saya berangkat dari rumah, terus nyampe rumah pasien,
yang mau kontrol itu, si mobil tuh tiba-tiba bau banget dong. Tapi pasien yang mau saya bawa ini nggak nyium apa-apa, katanya wangi mas mobilnya. Kok ini saya sama teman saya nyium bau benar-benar bau bangke. Ini bau bangke dari mana gitu kan. Terus naikin, posisi masih gelap juga. Terus pas saya lagi muter balik mobil sendiri tuh, keluarga pasien belum naik karena posisinya tuh sempit lah jalannya tuh. Saya muter balik, saya nyalain lampu jauh, ada yang berdiri gini bang. Apaan tuh? Saya sampai kaget baca-baca semua saya yang bisa saya baca ini apa. Soalnya saya makin matiin lampu, saya nyalain lagi, dia tuh makin dekat. Sampai ada di pinggir bang, sampai kayak gini gitu kan depan, bener-bener begitu saya nengok tuh bener-bener di jendela kanan depan muka. Astagfirullah gitu kan langsung. Saya bener-bener buru-buru muter balik, nyamperin teman saya. Tanyain, kenapa? Aman. Kita bawa pasien. Nah pasien itu nggak biasanya kontrolnya tuh lama bang, sampai jadi dari subuh sampai maghrib gitu kan. Saya masih trauma nih kalau sampainya malam lagi. Saya takut di putaran yang tadi lagi. Saya ajaklah teman saya pulang beres maghrib, nyampe rumah pasien jam 8. Terus kita pulang, pas mau muter balik, ikut itu teman saya. Tes kita ini ada lagi tuh bau tuh, tapi dari luar bang. Jadi begitu buka jendela, si bau itu tuh masuk terus. Bau ini lagi, kenapa bau lagi? Perasaan tadi udah wangi gitu kan. Waktu di RS lagi kontrol juga ini udah wangi nih gitu. Ini kenapa lagi nih gitu kan. Udahlah gitu, tutup tuh kita AC, kita semprot Stella biar gak bau. Udah dari situ gak bau, begitu muter balik. Teman saya pintunya tiba-tiba ngebuka terus dia jatuh bang. Begitu mobil lagi mundur, dia jatuh katanya didorong, katanya dia nuduh saya yang dorong. Kan saya megang setir gitu, mana ada dorong gitu kan. Asli didorong gitu, ini dia sampai biru bang ini. Sampai benar-benar didorong gitu. Jatuh, dari situ ini benar-benar ngeganggu banget sih sebenarnya. Terus dari teman saya naik, terus pulang nyampe mau ke jalan raya tuh kan emang agak gelap dari pasien tuh. Pas di batu-batu gitu, mobil kita nggak bisa maju bang. Tenaga ada tapi mobil tuh diem aja terus gitu, kayak ditarik mundur gitu. Perasaan tadi pas berangkat enggak gitu kan, normal-normal aja. Tapi begitu kita naik, terus-terusan aja kayak yang didorong-dorong gitu. Terus kiri kanan tuh bener-bener kayak yang berdiri gini bang. Itu gede banget itu. Saya ngelihatnya tuh saya mikir, kok ini kayak sama yang saya bawa kemarin ya. Terus kakinya emang agak nakuk gitu, tapi dia tuh terbang gitu. Ini apa ya? Makin dekat ke jendela. Teman saya udah panik, kita benar-benar tutup mata gitu kan, mobil posisi ditanyakan gini, ngerem. Udah di situ saya diam nenangin diri sendiri sama teman saya dulu. Dari situ udahlah, kita baca-baca, kita keluar mobil, kita bilang, ayolah kita mau pulang nih, kita mau istirahat, kita udah capek nih, kemarin habis evakuasi. Terus kita habis nanganin juga yang tenggelam, terus pengen istirahat lah intinya, kita udah capek pengen pulang. Udah baru mobil mati tuh, mesin mati. Kok tiba-tiba mati? Saya masuk starter, udah normal lagi tuh, udah nanjak biasa. Saya pulang sama teman saya, langsung ke dekat masjid, parkir, duduk, kita ngobrol depan mobil. Ada Pak Ustadz lah nyamperin, abis bawa apa lagi katanya tuh. Emang gimana Pak gitu? Itu ada yang berdiri di belakang mana ya? Belakang mobil tapi di luar. Siapa? Nggak tahu, pakai kain putih katanya. Wah dia ngelihat juga nih jangan-jangan. Saya nanya ke teman juga, wah kayaknya Ustadz ngelihat juga katanya. Udahlah kita diobrolin tuh, kita biar gimana caranya nggak ganggu gitu kan. Kita doain gitu kan, gimana biar, soalnya ini tuh bener-bener ganggunya tuh bener-bener ganggu sampai ke aktivitas kita bang. Jadi kita mau ngelakuin bantu orang tuh, dia tuh selalu muncul gitu. Selalu ada di tiba-tiba hadap-hadapan gini kan, panik ya bang ya, takut gitu, takutnya tuh kita tuh lagi fokus gitu kan, lagi bawa pasien urgensi, dia tuh tiba-tiba nongol di belakang gimana. Saya takutnya tuh jadi ilusi saya bang, takutnya di jalan amit-amit kecelakaan atau gimana gitu kan, risikonya juga gede. Lalu dari situ saya benar-benar minta maaf, takutnya gitu saya salah waktu menangani, atau saya salah waktu ada omongan yang saya nggak enak gimana. Baru tuh dari situ mobil tuh benar-benar wangi, benar-benar wangi bang.
kayak wangi melati gimana tuh bener-bener oh alhamdulillah, mungkin minta maaf saya diterima gitu kan atau gimana udahlah. Mungkin itu aja sih Bang, jadi kayak dari pengalaman saya dari awal saya jadi driver ambulan sampai kejadian-kejadian yang mungkin sampai sekarang juga masih ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal ya nggak masuk akal gitu Bang. Oke, diminum dulu silakan Bang. Oke, siap. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Migral nih saat beberapa kali pengantaran jenazah, beberapa kali mengevakuasi yang dimana korban laka lantas, terus kemudian penanganan korban tenggelam, dan yang pasti selain itu tentunya ada juga selain itu, tapi yang menurut Bang Migral itu yang paling berkesan dan ada pelajarannya kita bawakan di sini gitu kan. Oke, yang pertama ini kan kebanyakan supir ambulan tuh pertama jadi relawan ya Bang. Oke, pertanyaannya gini Bang, kenapa Abang pas itu mau jadi relawan ambulan? Saya tuh pengen jadi relawan ambulan tuh karena gimana ya, saya tuh ngelihat orang tuh ngebantu pasien tuh kayak tulus banget itu Bang, kayak apalagi kayak ngebantu lansia yang udah nggak bisa sampai berdiri gitu kan, kayak ngebersihin popoknya atau gimana. Terus waktu mau bawa ke rumah sakitnya sampai gimana saya ngeliat tuh benar-benar kesentuh gitu kan Bang, lihat-lihat di video gitu kan gimana. Saya tuh tambah teman saya juga relawan, udahlah saya tuh pengen join gitu. Oke, berarti atas dasar jiwa sosial, kemanusiaan dan juga dari hati. Gitu Bang ya? Oke, di umur masih sekolah Bang Migral udah terjun ke dalam dunia sosial sampai akhirnya sampai detik ini pun masih tergabung dalam Jabar Bergerak, Kabupaten Bandung Barat, ya kan? Oke, nah terus kemudian nih Bang, ya namanya driver ya, kan di jalan ada aja lah, apa namanya kejadian-kejadian ya tadi nggak ambulan nggak dikasih lewat dan lain-lain, makanya itu ada escort, gitu kan, ada relawan escort untuk membuka jalan. Kalau misalkan masyarakat Indonesia ketika ada ambulan ngasih jalan, tentunya nggak akan ada escort. Benar. Kalau negara-negara lain kan, ketika ada ambulan aja rapi dia langsung. Langsung buka. Ini nggak ada escort kan, karena masyarakat tertib. Nah, di Indo gitu kan. Karena kurangnya kesadaran gitu. Oke, nah itu teman-teman semua kurangnya kesadaran terhadap ambulans untuk ngasih jalan lah intinya gitu lah ya. Ada yang bilang ambulan nggak perlu di escort. Soalnya udah punya sirine kan, buktinya kan begitu di jalan kan di lapangan beda gitu. Emang gitu, lawan gak perlu dibantu, tapi kan begitu di jalan beda lagi. Gitu kan, apalagi yang macetnya tuh udah bener-bener gak bisa maju, apalagi kayak di lampu merah gitu kan. Kalau ada relawan kan dia tuh bisa maju Bang, karena dia pakai motor maju ke lampu merah, nyuruh maju gitu kan. Kita tuh kebantu banget. Sampai udah kebantu banget malah terjun langsung ke driver ambulans, ya kan. Wah, berarti dari tahun berapa tuh Bang Abang terjun ke dalam dunia ambulans? Berarti dari Covid itu 2019, 2020-an lah ya segitu ya. Sampai akhirnya detik ini 2026, awal 2026 sekitar 5 tahun. Jalan 6 tahun lah. Abang masih tergerak hatinya. Ya, semoga terus-terusan Bang ngebantu orang gitu kan ya. Amin. Karena itu ladang pahala berkah banget Bang. Insya Allah surga buat Abang. Amin. Dan teman-teman driver ambulans di luar sana. Oke, sekarang ke kisahnya Bang Migral nih, ya kan? Kan yang di laka lantas sebelum Idul Fitri apa pas Idul Fitri ya tadi ya? Sebelum Idul Fitri. Pas takbiran yang dimana ibunya nggak ikutan. Nggak ikut. Makanya itu yang meninggal anaknya, terus kemudian bapaknya, terus kakak adiknya gitu. Kakak adiknya berarti berempat orang. Berempat. Ibunya nggak ikut. Ibunya nggak ikut. Gimana perasaan orang tuanya saat itu ya? Orang tuanya pokoknya begitu. Saya kan sebenarnya nggak ikut tuh kalau ke rumah duka karena besoknya pasti kan sedih banget lah. Pokoknya begitu saya dapat cerita dari teman, katanya ini orang tuanya bener sedih banget lah. Sampai ada di videoin kita. Ini sedih banget orang tuanya, katanya nangis banget lah intinya gitu. Kita kalau ngundang ambulans tuh kita semua ingat kematian tau gak sih? Ya gak sih pasti Bang? Itu kan. Saya aja yang jadi driver ambulan setiap antar jenazah
langsung tuh bang ke Iya kan bang? gertak gitu hati tuh. Iya. Ini kalau meninggal saya berarti gini ya gitu kan. Iya gitu loh. Oke. Nah terus kemudian nih, ya nggak semua driver ambulans juga ngalamin hal yang sama ya bang ya. Ada yang mulus-mulus aja tanpa gangguan, ada banyak banget. Ada yang apa namanya kayak seakan-akan digangguin, ya ada juga gitu kan. Yang penting apa namanya tugas dan juga tanggung jawab seorang driver ambulans dilaksanakan dengan baik dan benar ya kan bang? Iya betul. Itu teman-teman semuanya untuk kayak misalnya gangguan ya jadikan bumbu kehidupan aja lah gitu kan. Contohnya dari tahun 2019 pasti nggak cuma ini ceritanya kan digangguin, buktinya karena dari hati jin atau gangguan lain ya udahlah jadi makanan aja. Iya, jadi makanan. Resikonya ya bang ya kan. Oke tapi resikonya kan yang nggak kelihatan ya ngapain kita takut? Iya benar. Iya kan? Benar, Yang kita takutin kalau nganter pasien ke rumah sakit terus kemudian amit-amitnya meninggal di jalan. Itu yang ditakutin sama driver Itu ambulans yang kan bang ya? paling kita takutin. Nah itu driver ambulans tuh nggak ada yang takut sama setan. Iya, takutnya tuh malahan sama pasien yang kita bawa terus plus di jalan itu. Tuh, bener kan? Oke. Terus kemudian nih, alhasil yang laka lantas itu banyak juga pelajaran yang dimana ya namanya takdir ya. Kalau takdir kan kita nggak bisa ngomong apa-apa bang. Iya Ya. betul. Apalagi menjelang Idul Fitri, nanti kan mau puasa juga nih, mau Lebaran juga kan kalau di tol tuh pelan-pelan keluarga menunggu di rumah gitu kan ya. Itu bener gitu. Bener gitu. Bener. Karena kita tuh emang bener-bener kalau yang namanya di jalan tuh kecelakaan tuh emang bahaya di jalan-jalan tuh emang bener-bener ada. Iya kebanyakan tuh human error kan. Nah itu. Ya emang takdir gitu deh, takdir. Tapi kebanyakan human error kan ngantuk, kebut-kebutan, ugal-ugalan, nggak fokus, main HP. Nah itu. Yang terkadang kita tuh udah hati-hati tapi orang lain yang nggak hati-hati terus kenanya ke kita gitu kan. Iya, jangan pas kecelakaan misalnya setan. Jangan. Itu. Iya kan gitu Iya, kan bang bener. ya? Itu dimanapun kita harus waspada dan juga hati-hati gitu. Oke, terus kemudian yang pengantaran jenazah dari dari bandara ke Bandung. Oke, pertanyaannya gini bang, paling jauh nganter jenazah kemana bang? Lampung bang. Lampung, Sumatera. Ya Sumatera. Dari mana? Bandung? Ya dari Bandung dari Bandung? Ya dari rumah sakit Bandung Kiwari. Ke Lampung. Lampung. Oke, itu luar pulau. Ya, Kalau di Pulau Jawa paling jauh kemana nih? Paling ke Jogja. Ke Jogja. Wah, itu dia ya. Itu apa namanya pengorbanan seorang driver ambulans tuh. Ya kan bang? Rela meninggalkan keluarganya demi tujuan yang mulia, tugas yang mulia, gitu bang ya? Iya, betul. Oke. Terus kemudian nih bang, kan ada yang hilang selama 2 minggu. Ya. Ternyata kan yang korban tenggelam itu, sedangkan hasil otopsi kan ya pastinya kan di hasil otopsi ya. Ini berapa minggu dan itu cocok nih, klik. Nah, tenggelamnya gara-gara apa? Tadi sedikit lupa tuh. Gara-gara dia tuh mabok gitu bang. Jadi lagi bahaya banget sih sebenarnya ini. Nah, ini kan jadi pelajaran ya bang. Bener, ini bener-bener jadi pelajaran banget. Sudah saya tahu kejadian ini tuh, bener-bener saya mikir wah berarti kita tuh ya yang gimana, intinya jangan sampai gitu kan yang mabok-mabok gitu tuh bener-bener rese gitu kan, apalagi yang temennya tuh yang udah bers lah. Iya, berarti dia maboknya deket kali. Iya, jadi dia tuh jalan mau pulang katanya tuh. Oh, kejebur lah di situ. Iya, gak tahu disenggol sengaja kayak lagi bercanda gimana orang mabuk bang. Karena mabok heula gitu. Bener bang. Iya kan. Gitu kan, lagi enak gitu kan. Iya, gitu kan, lagi tinggi nih. Dak gitu kan, nggak inget tuh temannya. Dia dengar gitu kan, tapi kan yang namanya orang mabuk, ya udah mending nambah lagi dibanding bantu gitu kan. Ya lalu tenggelam doang kan jalan. Pikirnya kan deket gitu kan, kalau pandangan orang mabuk katanya tuh apa? Deket gitu, itu mah dangkal gitu kan. Udah ini bang, pikirannya udah terpengaruh alkohol gitu. Ini pelajaran penting juga nih gitu kan. Jangan sampai mabok-mabokan gitu kan. Terus kemudian apa namanya itu kan sesuai lagu Rhoma Irama ya kan. Minuman keras, miras, ya kan? Apapun namamu gitu kan, kawa-kawa tuh nggak tahu lah namanya apalah gitu kan. Itu jangan, itu hindari. Ya kan bang. Sebisa mungkin itu kalau udah terpengaruh dengan alkohol, udah dah. Ya mohon maaf, tindak kriminal. Iya. Terus kemudian mencelakai diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi kan sensinya tuh kalau yang lagi mabuk itu tinggi banget bang.
Nyolek diri tuh sangkanya mau ngajak ribut. Iya, nyolek doang itu apa lu gitu kan. Beraninya kalau mabok doang, kalau Iya. nggak mabok nggak berani. Iya benar. Petantang petenteng, rusak acak-acak kampung orang. Iya. Dan udah sadar kan dia malu. Iya, yang terganggu kan ya banyak orang gitu Yang kan. nggak ikut-ikutan jadi ke bawah-bawah gitu kan. Iya, itu pelajarannya. Terus kemudian yang masalah yang di tol tuh ada pick up. Terus kemudian ternyata apa? Minta Ya minta bantuan dongkrak kayak gitu kan. Nah, berarti kan yang tadi bener kata Bang Niglal tuh kalau pengantaran jenazah kan ya santai ya Bang ya. Ya santai. Contohnya gini, ini misi belum selesai nih gitu kan. Tapi nyantai misinya. Tujuan. Terus ada yang butuhin melipir dulu. Iya. Bantu lagi di situ. Wah. Tapi kalau bawa pasien lain cerita, pasti Cerita, Abang bablas pasti kan. ya kita lewat dulu aja. Kadang ada emang jenazah juga gitu yang kalau misalnya udah ditungguin kan tapi Ya yang itu saya kan bawa- ditungguin. Iya. Itu kan kondisional kan. Iya. Ini nyantai Santai apa gitu kan. ditungguin segera dimakamin hari itu kan Iya, gitu kan. Iya. Oh. Jadi ini santai lah katanya. Oke. Jadi nggak semuanya ambulan itu ugal-ugalan. Ugal-ugalannya karena atas ada dasar. Pertama pasien gawat darurat, penyebutan pasien dan sebagainya. Gitu kan Bang? Yang salah kaprahnya kan, wah ambulan kosongnya ugal-ugalan. Nah kan dia bisa jadi jemput pasien. Iya, jadi intinya tuh jangan kayak ambulan setiap lewat tuh kayak itu kosong mau dia kosong mau gimana juga bukan urusan kalian gitu kan. Iya. Intinya kan ambulan tuh punya tugasnya gitu. Dan prioritas kan, Iya, ada di undang-undang kan. Kita tuh kan prioritas kedua. Betul, setelah damkar. Iya, setelah damkar. Bahkan presiden yang lewatnya dihalangin dulu. Iya, Pokoknya warna-warna merah itu. Kita lewat aja Ya dulu. kan gitu. sirine-sirine merah tuh nomor satu dah, damkar sama ambulans gitu. Oke. Terus kemudian apa namanya pengantaran paling jauh ke Lampung dan juga Jogja. Terus kemudian pasti ada aja gangguan, bukan pasti ada ya, hampir gitu kan. Iya. Kalau pasti aja setiap pengantaran ada dong gitu kan. Terus kemudian apa namanya banyak banget kalau teman-teman semua simak dari awal sampai akhir pelajarannya penting. Iya. Terutama tadi di jalan, mabok-mabokan, terus apa lagi tadi tuh, tolong menolong, rasa tolong menolong itu gitu kan. Akhirnya ya seharusnya orang Indonesia tuh begini, saling tolong menolong Iya, gitu. Harusnya begini nih. Jiwa gitu. sosial tuh harus benar-benar sosialnya, ditingkatin. iya. Apalagi di jalan tuh kita tuh mau siapapun itu saudara, apalagi lagi kesusahan. Betul, jiwa sosialnya ditingkatin, jangan media sosialnya ditingkatin. Jangan dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Iya, gitu kan. Ini ngebantu orang lagi kesusahan malah diviralin gitu. Nah itu. Dibantuin enggak gitu. Ya emang ada fungsinya juga sih medsos sih, tapi kan nggak selamanya itu Iya, betul. direkam dan sebagainya gitu. Kalau ngerekam doang tanpa ada bantuan dan gimana kan kesannya mengkontenkan sebuah kejadian untuk kepentingan tertentu kan gitu Bang. Iya, Ya kan? Oke ya wis Bang. Sebelum ditutup nih Bang, videonya kira-kira Bang punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Ini kan kebanyakan kalau untuk pesan di jalan nih Bang. Iya. Kalau ada ambulan harus gimana nih masyarakat umum nih? Intinya pesan-pesan dari saya nih, kalau untuk kalian yang misalnya ngelihat ambulan atau gimana, please ini mah tolong banget gitu. Kita tuh bukan lagi main-main happy-happy atau gimana, kita juga kalian boleh bilang berisik di luar, apalagi kita yang di dalam. Pasti berisik juga dong. Berisik banget Bang. Itu yang namanya berisik, kita tuh ada sejam sampai nggak dengerin sini itu telinga kita tuh sakit gitu kan sebenarnya. Kita tuh nggak mau gitu gini-gini, kalau bisa tanpa sirine. Kita juga pengen lah kalian tuh udah ngebuka jalan, intinya ngelihat lampu light bar atau strobo kita atau kita tembak-tembak lampu, kalian tuh seenggaknya udah minggir lah, karena ada, kalau kalian pengen tahu tuh ada pasien yang emang di bawah itu nggak boleh pakai sirine, yaitu pasien yang jantung, yang sakit jantung. Oh, baru tahu lagi nih, baru tahu ya. Karena iya. kalau sirine tuh kan kencang tuh Bang, jadi ke jantung tuh ada respon lah intinya tuh. Jadi kita tuh cuman bisa main lampu gitu kan, atau enggak kayak tembak-tembak sirine dikit-dikit gitu kan. Karena takutnya tuh ada resiko lain ke pasien. Nah itu sih yang paling penting. Terus ada yang kalau misalnya tuh kalian tuh ngelihat ambulan tuh di jalan tiba-tiba lagi nyalain sirine berhenti, bukan berarti kita tuh berhenti gitu aja. Kita bisa tahu kita tuh lagi mau evakuasi pasien yang emang dari jarak rumah ke jalan raya itu jauh. Jadi kita tuh nunggu pinggir jalan, kita ambil skop terus kita bantu gitu. Yang nggak yang akses jalan untuk mobil nggak bisa masuk. Itu jadi kayak masuk gang semotor gitu. Iya, bukan untuk ngopi, bukan. Nah, ya iya, kan? bukan Kan gitu kayak, Bang. bukan ngopi, karena saya pernah tuh Bang kayak kejadian kayak kita tuh berhenti di pinggir jalan kayak di deket warkop itu, disangkanya tuh kita tuh mau ngopi. Ini ambulan dari tadi rusuh nih, katanya
Gak taunya mau ke warung kopi, enggak bang, sebenarnya kita tuh mau jemput pasien gitu. Nah makanya yang jadi ya inilah kayak edukasi lah, kayak Iya, betul, kita tuh betul, nggak sama ambulan tuh kita tuh nggak berani main-main. Iya, iya. Kita tuh bener-bener kerja di ambulan tuh bener-bener mau ngebantu banyak orang gitu, Iya, biar iya. nggak kesusahan. Oke, Itu aja sih bang. oke. Jadi itu ya pesannya dalam banget. Baru tahu juga kan kalau bawa pasien jantung nggak bisa Iya. apa namanya nyalain sirine terus-terusan tapi tembak-tembak dikit-dikit Iya, dikit-dikit. baru tahu nih. Oke. Ya wis. Tapi sebelum ditutup nih videonya mungkin teman-teman semua yang di daerah Bandung Barat atau mungkin Bandung ya Bang ya, wilayah Bandung dan sekitarnya yang tercakup oleh Bandung lah gitu. Misalkan mohon maaf banget keluarga kalian, terus anak saudara kalian membutuhkan ambulans, bisa langsung hubungin Jabar Bergerak Kabupaten Bandung Barat di IG-nya. IG-nya apa Bang? Jabar Bergerak bidang sosial Kabupaten Bandung Barat. Oke, selain Instagram apa lagi? TikTok Ada atau apa? TikTok juga, TikTok apa, Bang? TikTok Ambulans Jabar Bergerak KBB. Oke, dan kita doakan semoga ini kan Bang Miguel kan dari lokasi bencana yang longsor tuh gitu kan, dan mungkin setelah ini juga Abang akan merapat sana lagi. Kita doakan semoga para korban-korban yang hilang segera cepat ditemukan gitu, dan jangan sampai ada lagi bencana-bencana besar di tanah Jawa Barat gitu Bang ya. Semoga ini yang jadi peringatan kita tuh benar-benar harus waspada intinya. Iya itu, dan jangan merusak lingkungan dan itu juga yang- alam gitu Jangan Bang ya. merusak alam. Betul, intinya. oke, Karena wis. alam itu benar gitu. Alam itu benar. Iya. Iya. Oke, ya wis, kita doakan semoga Bang Miguel nih sehat selalu Bang ya. Amin bang. Panjang umur, lancar juga Bang, dan sukses misi kemanusiaan nih Bang. Ya kan? Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Miguel ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Miguel, terima kasih banyak. makasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.